Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, awalnya Ustadz Juma merasa diri paling hebat, paling pintar, dan akhirnya dia bungkam dan tidak berkutik di hadapan seorang Kristen yang sangat cerdas. Saudara dalam Tuhan, perdebatan ini sangat seru, pastinya memberkati kita semua, dan langsung saja kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita gas yuk, diskusi kita lama kita nggak diskusi nih. Iya, oke. Saya ingin tahu tentang kitab Taurat yang tadi dikatakan anak Batak muridmu itu bahwa sudah tidak berlaku. Bukan muridku, jangan dibilang muridku loh. Sorry. Itu kan murid. Enggak. Gimana? Pertanggungan jawabanmu sebagai sang debaters untuk membuktikan bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Taurat itu ternyata dibatalin katanya. Dan penggantinya adalah agama Roma, yaitu Kristen Katolik. Yang Gimana? mengatakan siapa? Lah, buktinya sekarang hukum Taurat tidak berlaku di Kristen. Kalian ganti dengan hukum Roma. Siapa bilang nggak berlaku? Memang kami bisa mencuri, kan tidak bisa mencuri kami. Nah, memang itu dia kami makanya. bisa membunuh, kami tidak bisa membunuh. Nah, terus kenapa? Terus kenapa, Ruth? Kitabnya orang Yahudi nempel di kitabmu, kenapa? Pernyataanmu sudah keliru. Gak usah kau teruskan lagi. Enggak. Harus kau rubah. Kenapa kitabnya orang Yahudi nempel di kitabmu? Itu pertanyaan saya. Hah? Kenapa kitab Yahudi nempel di kitab kami? Agar Allah SWT bisa mengakui kitabnya itu ada di tempat kami. Tuh, kau kan ngambil Yeremia juga. Kau kan ngambil saya juga. Mana di Al-Quran ada Yeremia? Mana? Loh, kalian sering ngambil Yeremia, Yesaya 12, 29 ayat 12. Untuk menyadarkan kalian agama Romawi ini. Oh, bukan menyadarkan karena sekarang kutanya kau, mana kitab Taurat Allah SWT? Al-Quran dengarkan. Siapa yang punya kitab itu? Siapa punya kitab itu Torah? Yang punya kitab itu adalah Yahweh yang diturunkan kepada bangsa Musa. Sekarang kalau kau cari kitab Musa yang di dalam sekarang kalau kau cari kitab itu, kemana kau harus cari? Ke Islam atau ke Yahudi? Islam nggak ada kitab. Keliru kau. Islam tidak punya kitab. Nangis kau. Makanya saya tanya sama Mulut. Kenapa? Sekarang Yahudi, tapi tidak ke Islam. Islam tidak pernah punya kitab. Memang tidak. Sekarang punya kitab. Ruth, sekarang permasalahannya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Loh, karena kami memang beriman kepada Tuhannya Yahudi. Sementara kami juga beriman. Kenapa tidak ada di Al-Quran? Kenapa tidak ada di Al-Quran kitab Yahudi? Karena kitab mereka itu adalah kitab Yahudi. Kita rubah, kita bergantian berbicara. Mampus kau. Sekarang kau buktikan. Ruth, saya tanya samamu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kau bertanggungjawabkan kenapa agamamu yang dari Roma itu ada kitabnya Yahudi di dalam. Kenapa? Kita rubah dulu. Sebentar. Biar diskusi ini enak. Sebentar. Biar diskusi enak, Zulkifli. Kita bergantian berbicara. Siapa yang mulutnya dua, nanti kita bergantian. Kalau dibilang belum dibilang silakan. Ya memang kan kau takut. Dan ingat Ruth, mulai hari ini Rudi, saya katakan sama Ruth, mulai hari ini saya akan selalu masuk di komalmu. Paham kau? Bagus. Ingat ya. Ingat dulu, sebentar dulu. Iya. Kalau belum dibilang silakan, jangan bicara. Silakan. Oke, baik. Nah, saya bicara sekarang. Oke. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Araf ayat 144-45, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Paham kau? Oke? Kalau kamu melihat dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali bahwa hukum Taurat itu hanya untuk milik keturunan daripada Yakub Israel. Catat itu. Oke ya? Tidak ada satupun hukum yang diperuntukkan untuk bangsa lain yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berlaku kepada Yakub, tidak berlaku kepada bangsa Roma, Yunani. Pertanyaan saya kepada saudara, kenapa kitabnya orang Yahudi, ketetapan-ketetapan Yahudi ada di agama Romawi yang adalah agama pagan itu? Silakan. Oke, terima kasih. Zulkifli, jangan menjawab dong. Jangan diam aja. Saya kan gurumu. Nah ini penyakit kau Zulkifli. Oke, lanjut, jangan nangis. Aku nggak nangis, kau yang nangis. Ketika aku mau menjawab, kau nangis. Santai. Diam dulu. Silent, please. Oke, ku jelaskan.
Zulkifli, kalau kau bilang hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Yahudi, maka Islam diizinkan membunuh. Maka Islam diizinkan mencuri. Maka Islam diizinkan berzina. Apakah begitu? Kamu bilang itu hanya berlaku untuk Yahudi. Berarti agamamu agama bisa saya katakan pembunuh, penzina, pencuri tanpa ada hukum. Dan tidak. Ini harus perlu kau perhatikan Zulkifli. Kalau kami, saya lah kau tanya. Saya tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang Kristen, berlaku. Tetapi, ingat tetapi, ada beberapa bagian hukum Taurat Musa. Ingat lagi hukum Taurat Musa. 10 hukum Taurat dan Commandment betul. Hanya membuat kami tahu akan apa itu dosa. Jangan. Semuanya banyak. Lantas kenapa ada di hukum, kau bilang Romawi? Saya nggak bicara Romawi. Saya nggak mau bicara Romawi. Saya bicara tentang kekristenan. Karena contoh Katolik itu Vatikan itu bukan Romawi. Yang kau samakan Vatikan dengan Roma, nggak bisa. Itu berbeda. Itu pengetahuanmu harus kental mengenai pengetahuan tentang dunia ini. Yang kau kira Roma itu adalah Vatikan itu adalah Romawi, enggak, Zulkifli. Nah, sekarang kenapa ada di kitab kami? Karena memang kami mengakui Tuhan kami itu Tuhannya Yahudi. Ada yang salah? Enggak ada tuh. Dan Tuhan kami tidak pernah menghina menghujat Yahudi. Tuhan kami tidak pernah mengutuk Yahudi jadi babi dan kera. Itu buktinya dia menyayangi orang Yahudi itu. Oke, apalagi kau tanya dulu, nanti kita bergantian ya. Habis itu nanti kau tanya, silakan. Kamu tidak menjawab, kamu hanya berasumsi. Pertanyaan saya, kenapa kitabnya agama orang nempel di kitabmu? Itu pertanyaan saya. Hukum Taurat, ketetapan Taurat itu adalah milik Bani Israel. Kenapa nempel di kitabmu? Itu apa alasannya? Kitabnya agama orang nempel satu kitab dengan kitab agama Roma. Ingat, Kristen itu adalah agama resmi Kekaisaran Romawi. Paham kamu? Nah, sekarang permasalahannya adalah kamu harus menuntaskan masalah ini. Kenapa ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu ada di agama Kristen? Sementara agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang-orang Farisi di Antioquia, diajarkan kepada Roma dan Yunani. Pertanyaan saya kepadamu, kenapa ada hukum Tuhannya Bani Israel nempel di agama Kristen yang didirikan itu? Ayo, jawab saya. Kamu gak usah panik sana sini, gak usah, santai aja. Aku mengambil pena karena banyak pertanyaanmu. Oke, aku jawab ya. Gak ada, cuman satu pertanyaan saya. Kenapa kitab? Kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agamamu? Kenapa? Ya, jawab ya. Kau diam. Ya. Silent please. Oke. Aku jawab. Kau lagi-lagi keliru, Zulkifli. Di Antioquia kau bilang orang Farisi. Tahu nggak kau Antioquia itu apa? Asia kecil. Kau bilang itu seolah-olah berada di Yerusalem. Di Israel itu banyak kesalahanmu. Kau kira agama Romawi, agama Kristen, betul Romawi, tetapi bukan berasal dari Romawi agama Kristen itu. Pahami dulu itu Zulkifli. Lawak kau. Karena Petrus yang orang pertama sekali itu pemegang kunci surga dikatakan di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaatku. Itu bukan orang Romawi. Keliru kau. Karena Petrus dan para rasul itu orang Yahudi, maka mereka tidak salah Zulkifli memasukkan hukum-hukum Yahudi di dalam penyiaran agama mereka. Dan kami juga mengakui bahwa rasul-rasul pertama kami itu orang Yahudi. Terjawab sudah Zulkifli. Sekarang kau juga lucu. Seolah-olah mendasarkan agama Yahudi itu bagian dari Islam. Nehi Zulkifli. Dan kau sendiri sudah mengakui tidak menggunakan hukum Taurat. Berarti kalian bisa membunuh, bisa mencuri, bisa berzina. Itulah sebabnya, maaf sekali lagi, saya jadi curiga gara-gara itu mungkin Nabi tidak melakukan hal-hal yang di luar hukum Taurat dibela. Saya nggak tahu. Ada lagi pertanyaan Zulkifli, silakan. Kamu belum menjawab, Rudi. Kamu nggak bisa kemana-mana. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kamu bukan Bani Israel. Roma itu bukan Bani Israel. Yunani itu bukan Bani Israel. Belanda, Portugis itu bukan Bani Israel. Batak itu bukan Bani Israel. Kamu paham? Pertanyaan saya,
Kenapa ketetapan Tuhan yang berlaku hanya untuk Bani Israel ada di kamu? Kenapa? Kamu Bani Israel? Hah? Kamu Bani Israel? Kami tidak menggunakan hukum Taurat. Kami menggunakan Al-Quranul Karim, kitab kami. Lah kamu menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kamu siapa? Kamu Bani Israel. Coba kau jawab. Kamu Bani Israel. Jawab. Oke, ku jawab. Lagi-lagi kau keliru, belum ku jawab. Saya sudah jawab. Pengikut Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. 12 murid itu adalah orang-orang Yahudi. Aduh, jangan menyela. Pengikutnya iya, yang saya tanya kamu. Jangan menyela dulu, jangan menyela dulu. Gimana sih kau tidak malu disaksikan orang banyak loh? Malulah. Saya tadi diam. Ini saya bertanya berulang, tidak ada jawabanmu. Kamu diam. Mana jawabanmu? Silent please, silent please. Berasumsi terus. Silent please. Berjiwa besarlah. Tunjukkan kau sebagai senior pendebat Islam. Sama ya mana jawabanmu mana? Ya makanya kau dengar. Kau dengar. Jadi aku sudah katakan bahwa kami kan di Kristen itu ada kan dari para rasul. Itu makanya kami para rasul itu kena orang Yahudi maka berlaku. Yang kedua, ingat kalau kita berbicara tentang Israel itu kan di Kejadian 31-32 itu Yakub. Namamu tidak disebut lagi Yakub, melainkan Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka seluruh manusia ini adalah manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka 10 hukum Taurat itu tidak satu manusia pun di dunia ini yang menolaknya, termasuk orang yang tidak bertuhan. Contoh di negara-negara komunis, 10 hukum itu bisa nggak mencuri di situ, nggak bisa. Bisa nggak berzina, nggak bisa. Bisa nggak membunuh, nggak bisa. Bisa nggak berselingkuh, mengingini sesama, nggak bisa. Zulkifli. Itu bukan melihat daripada harus dalam untuk orang Yahudi. Kecuali kau bilang hukum Taurat Musa. Bedakan lagi Taurat Musa, hukum Taurat, Ten Commandment, dengan Taurat itu sendiri. Paham nggak kau perbedaannya, Zulkifli? Nah, sekarang kau bilang di Islam. Memang kalian tidak ada hukum. Mana ada? Orang berzina dirajam itu hukum Taurat Musa. Bukan hukum Taurat loh, hukum Taurat Musa. Orang membunuh dibunuh. Itu hukum Taurat Musa. Kalian penganut hukum Taurat Musa. Jangan kau katakan kalian tidak penganut itu. Mana ada hukum Islam? Tidak ada. Itu semua hukum nabi-nabi terdahulu kalian akui. Silakan, apalagi enak gini, slow. Kita bicaranya santai-santai gantian. Begini, Ruhut. Kitabnya, ketetapan yang datang kepada Bani Israel itu untuk Bani Israel. Kamu menyebut murid Yesus orang Israel? Memang. Murid Yesus orang Israel memang. Saya tidak tanya muridnya. Yang saya tanya kamu. Kamu ini siapa? Bani Israel rupanya. Di dalam Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Lah kamu siapa? Kenapa kitabnya orang Yahudi, di antaranya kitab Taurat yang mereka imani, ada di agamamu? Kenapa bisa? Ini yang harus kau pecahkan. Jangan kau justru membuktikan bahwa kau adalah serigala nyamar domba. Karena kau bukan domba. Domba itu Bani Israel. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Yahudi, Romawi dan Yunani disebut serigala. Ayo. Nah, kalau Romawi dan Yunani aja disebut Yesus sebagai guguk, kalian ini siapa? Jangan kau bawa-bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus memang Bani Israel. Kepada mereka dituliskan hukum Taurat itu kepada mereka. Yang saya tanya kamu Kristen, kamu Kristen yang bukan Bani Israel. Kenapa kamu ngambil kitabnya agama lain untuk kau jadikan sebagai panduan beragama? Siapa yang memberikan legalitas? Jawab. Oke. Sudah aku katakan kalau kau bicara Israel itu bukan Bani pertamanya, tetapi Yakub berubah nama menjadi Israel, dan arti Israel itu adalah bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Kejadian 32. Kamu harus paham dulu, sama dengan ketika kau mendefinisikan Islam.
artinya berserah diri. Muslim, berserah diri kamu bilang. Makanya kamu bisa mengatakan nabi-nabi terdahulu itu beragama Islam. Padahal mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Adam tidak pernah berzakat, tidak pernah berhaji, bersedekah segala macam. Sholat tidak pernah. Nah, ini harus kau pahami Zulkifli. Nah, ketika hukum Taurat itu diturunkan Tuhan, ingat konteksnya. Pada saat itu, Tuhan sedang menuntun bangsa Israel ini keluar dari perbudakan Mesir. Maka itulah bangsa pilihannya. Arab pun enggak. Tuhan benci kepada orang-orang di padang gurun. Maka dia membilang di bilik-bilik itu ada tuan-tuan palsu. Di padang-padang gurun itu ada nabi-nabi palsu. Dia enggak suka. Ya, nah. Sekarang kenapa ada di kitab kami? Lu kan sudah katakan, bapak-bapak gereja kami itu orang Yahudi. Petrus itu kan orang Yahudi. Jangan ketawa, tunggu dulu. Belajar, jangan tergoncang. Slow, aku bilang, silent please. Slow. Saya tadi diam hanya senyum. Makanya tunjukkan wajah kau senyum-senyum saja. Gak masalah. Sudah, jangan nangis. Belajar kau disiplin. Suaramu udah kelihatan lucu kau. Mau nangis, jangan nangis. Jadi Zulkifli, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan bangsa Yahudi, ya. Kami tidak pernah menyangkal itu. Maka ketika para rasul yang orang Yahudi itu kan yang pembawa agama Kristen kan mereka. Penyebar agama Kristen kan mereka. Perintah Yesus jelas, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Maka kami bagian dari muridnya Yesus. Kami adalah Israel rohani yang dimana Israel. Aduh, slow lah, jangan gitu terguncang lo. Karena dijelaskan Israel itu adalah Yahudi, ingat ya Yahudi, adalah Yakub yang berubah nama menjadi Israel. Lah kan, itu perubahan nama Israel itu. Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan? Hah? Kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus untuk orang Yahudi. Kalau kau katakan bapak-bapak gerejamu orang Yahudi, bapak orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Katolik di Indonesia? Hah? Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Yahudi mana? Ayo. Oke, aku jelaskan. Agama. Tunggu. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, tidak mungkin menjadi anak Maria, nggak mungkin. Makanya kitab kanonik, surat Petrus, surah-surah Paulus, semuanya dituliskan untuk orang Romawi. Dan ini saya ajarin sama murid. Kau katakan di Antioquia itu bukan orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Pengakuannya di Filipi 3, kisah para Rasul 23, dia orang Farisi. Di kitab Roma dia mengaku orang Farisi. Murid-murid, pengikut-pengikut Paulus pertama kali disebut di kisah para Rasul 11 di Antioquia, itu sebagai Kristen. Kamu paham itu? Ingat nubuatan Yesus, Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma, dan menjadikan agamanya menjadi agama Nasrani? Siapa? Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Hayo. Dia ini orang celaka. Makanya saya katakan samamu, apa dasarnya Kristen pertama kali didirikan di Roma, menjadi agama kekaisaran, itu apa dasarnya mengambil kitabnya Yahudi. Lalu kemudian dikatakan sebagai perjanjian lama. Apa dasarnya? Emang ada nabi yang mengatakan itu? Emang Yesus pernah mengatakan bahwa kitab-kitab para nabi itu adalah perjanjian lama? Ada? Tidak ada, Ruth. Yang mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama hanya internal Kristen. Romawi dan Yunani yang mengatakan itu pertama kali. Ayo, jangan kau bahas-bahas lagi orang Yahudi. Kau bahas Kristen memiliki hak mendapatkan kitab perjanjian lama itu dikarenakan ini. Jangan kau bawa-bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus itu habis dibasmi oleh pendiri agamamu, Paulus. Tenangkan jiwamu. Kau jawab saja, Kristen pertama kali Romawi di Roma itu mendapatkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta karena memang Nabi mengajarkan hukum Taurat itu untuk Roma. Coba, di mana itu tertulis? Silakan. Oke, terima kasih Zulkifli. Lagi-lagi kau keliru Zulkifli. Ya, memang betul. Kau juga keliru. Kenapa? Petrus itu kan orang Yahudi. Dialah
Paus pertama orang Katolik. Gimana sih kau nih Zulkifli? Lawak, makanya kau belajar sejarah sebelum nyap-nyap. Malu disaksikan dunia ini. Sesudah itu kau bilang, oh Pak Rasul Petrus kan apa? Orang apa tadi kau bilang itu? Farisi. Paulus. Ya, Paulus sendiri kan bukan Antioquia seluruhnya kan? Ngerti nggak kau yang kumaksud? Kau bilang orang Antioquia, Paulus bukan orang Antioquia. Saudara belum Tuhan sambil mendengarkan apa yang mereka bicarakan, pastikan tekan tombol like, malu ditonton orang banyak supaya menjadi berkat. Makanya cuma sang debater ini yang membuat kau kubal bali. Mana jawabanmu kalau gitu? Mana? Tunggu dulu. Selo, jangan tergoncang, Zulkifli, santai. Kau aku kasih waktu berbicara puas, oke? Jawabanmu asumsi aja. Tak ada asumsi tuh. Mana datamu? Tunggu dulu, diam dulu lah. Slow lah, nggak usah terguncang. Dataku yang kau sebutkan kan kisah pasal Rasul 11. Di situ kisah pada Rasul, bukan kisah pasal. Gemetar kali kau. Tinggi, tenanglah kau Kifli. Tak usah bicara-bicara. Saya nggak gemetaran Kifli. Aku belum bertanya ke kau. Kalau aku tanya ke kau nggak yakin dah. Aku taruh potong telinga lo. Taruh potong telinga lo sama kau. Alah, banyak cerita. Ini pertanyaanku satu kau tidak jawab. Silent please. Mana legalitas Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Mana? Gak ada. Silent please. Oke. Yang kau katakan tadi. Silent please. Petrus sorry. Datang sampai ke Romawi itu gak ada. Kifli, jangan seperti mama malu tahu. Malu dia orang kayak mama kau enggak tahu malu. Petrus kau katakan Rasul untuk Romawi. Diam dulu Kifli, diam dulu. Di mana kau belajar? Di mana kau belajar Petrus? Malu, coba punya malu lah dulu kau. Di mana kau kata? Di mana tertulis Petrus untuk Roma? Di mana? Coba dulu kau punya malu. Oke, lanjutkan. Tunggu ku jalankan. Makanya kau nggak tahu sejarah dunia. Kau kira Vatikan itu Roma? Enggak. Kau kira Katolik itu Roma? Enggak. Vatikan itu bukan Roma, bukan Romawi. Itu negara tersendiri. Rasul Petrus itu adalah paus pertama. Bagi orang Katolik nggak bisa kau ganggu gugat. Itu orang Yahudi. 12 rasul itu juga orang Yahudi. Bahkan sampai dengan Paulus pun orang Yahudi. 120 orang itu juga orang Yahudi. Itulah penyebar agama Kristen. Gimana sih kau? Dan amanat Yesus benar. Kami ini adalah Israel rohani. Karena pertama kali Israel itu adalah perubahan nama dari Yakub. Engkau bergumul dengan Allah dan engkau bergumul dengan manusia, itu kan rohani. Pergumulan manusia dengan rohani. Nah, paham itu juga ya. Jadi kalau di kitab kami, lucu kok Kifli. Kau ngarang bebas, Rudi. Aku nggak pernah ngarang bebas. Diam dulu. Ini bukti, mana dalilnya? Mana dalilnya di luar Yahudi disebut Israel rohani? Mana? Sebentar, Zulkifli. Saya bicara tentang Israel. Loh, kamu tidak ada dalil dari tadi. Sebentar. Satu pun nggak ada dalil. Dalil apa yang kau sebutkan dari tadi? Sebentar, Kifli. Ini sudah 30 menit. Apa dalil yang kau bawa? Kau harus dalil diam. Apa yang kau bawa? Dalil apa? Dalil apa yang kau bawa? Kamu diam dulu. Jualan obat. Sebentar. Kamu lagi berakrobat, kita minta dalil. Mana dalil? Aku akui kalau bicara kencang-kencang kalah aku sama kau. Saya tanya dalilnya. Dalilnya di luar Yahudi disebut. Mulut kau dua. Dengarkan, Rut. Kan jadi lucu kita diskusi. Dengarkan. Di mana dalilnya di luar Yahudi disebut rohani? Di mana? Saya bicara Israel. Di mana dalilnya? Iya, saya tanya. Di luar Israel disebut Israel rohani, mana dalilnya? Makanya aku bilang, kamu baca Kejadian dari ayat Kejadian 32, disitulah perubahan nama. Mana aja? Ya. Iya, perubahan nama Israel. Ada pula perubahan nama Yakub. Oke, jadi Israel. Oke. Sekarang mana dalilmu bahwa di luar Israel itu, dengar. Di luar Israel itu disebut Israel rohani, mana? Gak malu kawan. Mama berdebat. Kalau aku berdebat, nanti di kicknya si YouTube ini aku kan. Lucu kawan, perdebatannya ini kayak mama. Tapi itulah kesenangan daripada Muslim ini. Mereka senang berlaga seperti orang mama. Tadi dia sudah terguncang, kan tidak bisa apa-apa lagi. Israel itu bukan bangsa awalnya, tapi adalah rohani. Kegiatan rohani
Di mana si Yakub, makanya aku bilang baca Kejadian 31. Kejadian 31 dan 32. Bahwa Yakub diperintahkan Allah, Bapa di sorga, untuk pulang kepada Esau. Disitulah pergumulan dia. Antara pulang dengan lari. Ternyata dia memilih untuk pulang. Dan sempat dia lari, akhirnya pulang. Maka dikatakanlah di situ, kamu menang bergumul, bukan bergulat loh. Pergumulan itu sifatnya rohani. Kalau menjelaskan gini kan enak. Awalnya dia bisa diam kawan. Tapi karena dia sudah terguncang, nggak bisa diam. Kebiasaan Zulkifli gitu. Kalau dia sudah kepepet, dia nggak bisa apa-apa lagi. Dia tuh malu. Hanya sang debater lah yang bisa menjinakkan dia. Kalau yang lain nggak bisa menjinakkan dia kawan. Untung aku tidak main di roomnya. Kalau aku main di roomnya, dayang-dayang datang rame-rame. Ya. Jadi kawan-kawan, apa yang dituduhkan Zulkifli, dia aja nggak tahu sejarah, nggak tahu letak-letak geografis. Dia bilang Antioquia itu adalah orang-orang dari Farisi. Dari mana jalannya Antioquia Farisi? Ya, sesudah itu dia bilang Vatikan itu Roma. Aduh, nggak tahu peta dunia dia. Dia bilang Petrus itu bukanlah bapak gerejanya Katolik. Aduh, nggak tahu sejarah dia kawan. Tapi dia pede bilang itu. Kenapa? Memang muka tembok, aku bilang. Giginya itu keluar, muka tembok, makanya dia pakai masker. Biar jangan kelihatan itu giginya itu. Ya. Tapi sudahlah kawan-kawan, ya kita tidak apa di sini ya. Daripada kita berdebat tidak bisa mengedukasi orang, buat apa? Buat apa kita lomba-lomba kuat suara? Tadi saya sudah diam, tenang gini. Apapun dia bilang saya dengar. Begitu saya bicara, oke, ini udah banyak yang antri ya. Tolong kita berdiskusi, kalian masuk satu-satu, tetapi ingat kita harus disiplin lah. Belajarlah kalian disiplin muslim itu. Di negara manapun kalian tidak terbiasa disiplin. Wah, ini Neoflos ini, lama tidak jumpa nih. Halo Neoflos, selamat sore menjelang malam. Halo, Bang Rudi, selamat sore. Ya. Malam, lama kita tidak jumpa ya. Iya, karena belum ketemu sama Kristen yang pinter. Jadi, iya. Aku juga belum ketemu Muslim yang pintar. Ini tuh wajahmu. Kayak wajah orang Arab. India tepatnya, India. Jadi maksudnya tadi terkait dengan si anak Batak, tidak ada sebenarnya dasar anonim itu hanya berdasarkan masker. Itu kan nggak beres itu, narasi macam apa itu. Tunggu dulu. Di sini bukan channel anak Batak, itu masalahnya. Bukan ini ya? Channel sang debater. Oke lah, jadi cuman berdebat kita. Ya silakan. Tapi ingat ya, kita bergantian, jangan kayak Zulkifli bikin malu itu. Kayak mak mama, enggak kuat aku. Mulutnya dua. Silakan. Ya, jadi begini. Kemana-mana saya mencari Bang Rudianes untuk Kristen yang memang betul-betul berkualitas lah ya, pintar lah. Seenggaknya bukan cuma bisa bunyi, tapi bisa ngobrol lah, bisa diajak ngobrol kan begitu. Tetap ada pertanyaan yang sama. Coba Bang Rudi jelaskan dulu samaku sudut pandang Bang Rudi tentang konsep Trinitas secara singkat. Ya. Secara singkat Trinitas, ya. Coba dulu. Jelas. Konsep Trinitas itu tertuang di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, maka diciptakanlah Adam. Di dalam diri Adam itu ada tubuhnya Adam, ada rohnya Adam, dan ada suaranya. Itu pewanjawantahan dari Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah itu. Jadi di dalam keesaan Tuhan, dia memiliki roh, dia memiliki wujudnya atau tubuhnya, dan dia memiliki yang namanya firman, atau suara dia, atau pikiran dia. Ya, silakan. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh seorang Kristen atau sang debaters dengan Juma di video tadi. Mereka membahas beberapa hal terkait ayat Alkitab. Dan awalnya Juma sok pintar, merasa diri paling hebat, paling tahu tentang Alkitab. Dan akhirnya dia terdiam dengan jawaban-jawaban dari sang debaters ini. Dan terlihat bahwa Juma tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Dia ternyata hanya mencopot-copot ayat tanpa penafsiran yang benar. Dia menafsirkannya sesuka hatinya, semaunya saja,
tapi tidak berdasarkan penafsiran yang benar ya. Dia menafsirkannya sesuai dengan isi kepalanya saja. Nah, saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa perdebatan mereka. Pastinya poin-poin yang mereka sampaikan di video tadi memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan, seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa Juma ini tidak baik bicara Alkitab. Karena kenapa? Karena dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab itu sendiri. Jadi sangat tidak bagus ya, tidak terpuji ketika dia membicarakan Alkitab, dia membahas Alkitab, dia mencopot ayat Alkitab, tapi dengan ketidakpengetahuannya. Akhirnya penafsirannya, penjelasannya tidak sesuai dan entah kemana-mana, artinya ngawur, saudara dalam Tuhan. Nah, ini pengaruhnya bagi orang yang mendengarkan Juma. Orang yang Kristen yang mendengarkan Juma pasti tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Juma itu tidak benar adanya tentang Alkitab. Tetapi orang yang tidak paham Alkitab pasti ya mungkin saja percaya begitu saja dengan Juma. Mereka berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Juma itu benar adanya tentang ayat-ayat Alkitab. Tetapi tidak demikian. Tetapi dalam Tuhan, puji Tuhan, sang debaters di video tadi menjawab tuntas apa yang menjadi narasi-narasi yang dibangun oleh Juma. Jadi dari jawaban-jawaban sang debaters ini terbukti bahwa apa yang dikatakan Juma tentang Alkitab itu tidak benar dan tidak tepat adanya. Semua keliru dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya, tidak sesuai dengan sejarah Alkitab pada umumnya. Nah, saudara Tuhan, ya, kalau boleh saya tarik kesimpulan dari apa yang mereka sampaikan tadi, ya, bahwa Yesus terbukti adalah Tuhan. Yesus terbukti bahwa dia sang firman yang datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya yang besar bagi orang percaya kepadanya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu disampaikan oleh Alkitab sendiri dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan di ayat lain juga Yesus mengatakan bahwa dia pemilik daripada sorga. Dia pergi ke sorga untuk menyediakannya bagi orang percaya kepadanya. Artinya Yesus berhak memberikan sorga bagi orang-orang percaya kepadanya. Berarti sorga adalah miliknya Yesus. Karena sorga miliknya Yesus, Yesus adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, saudara Tuhan, Yesus juga menyetarakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan yang sama antara dia dengan Allah. Artinya bahwa secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, Yesus juga mengatakan bahwa siapa yang hidup di dalam dia, maka mereka adalah ahli waris kerajaan sorga kelak. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa dia satu-satunya jalan keselamatan, dia satu-satunya hidup, dia satu-satunya kebenaran. Saudara dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah mengatakan ucapan yang besar itu. Ya, Yesus mengatakan dia adalah hidup, dan di dunia ini, ya, siapapun ya tidak pernah mengatakan kalimat ini saudara Tuhan. Hanya Yesus yang pernah mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang artinya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan sendiri. Yesus yang memberikan hidup bagi orang percaya. Yesus yang memberikan hidup bagi umat pilihannya. Bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi hidup di dalam kekekalan, yaitu di dalam kerajaan surga. Sebagaimana dia janjikan di dalam Injil Yohanes pasal 14, bahwa orang percaya kepadanya pasti masuk surga. Dia menyediakannya bagi orang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, dari sini kita boleh mengerti bahwa Yesus menjamin keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Tidak ada mudah-mudahan di dalam Yesus Kristus, tapi yang ada adalah kepastian, pasti masuk surga. Tidak mudah-mudahan saudara dalam Tuhan. Ada jaminan bahwa orang percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Jadi ini merupakan sukacita kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, bahwa kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak sendiri. Bahkan kita tidak ke tempat lain, tetapi kita akan pergi, kita akan dibawa ke tempat Yesus berada, yaitu
di dalam kerajaan sorga. Ini sangat luar biasa dan merupakan sukacita bagi kita saudara dalam Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita mendengar di luar sana bahwa Yesus bukan Tuhan, mereka mengatakan bahwa Alkitab berubah-ubah, mereka mengatakan bahwa agama Kristen agama yang tidak benar, silahkan saja saudara dalam Tuhan. Tapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi nilai iman kita. Iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bagi kita, mari kita tetap berpaut kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ada bersama-sama dengan kita. Janji Tuhan nyata bagi kita tepat pada waktunya Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, ya, kita dipastikan, dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Saudaraku dalam Tuhan, hidup di bumi ini, ya, singkat adanya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 yang mengatakan di sana umur manusia itu 70 tahun. Kalau lebih kebanggaannya adalah sakit penyakit. Artinya bahwa umur manusia itu sangat terbatas, ya. Di dunia ini kita sangat sementara adanya. Jadi tempat kekal kita adalah di dalam kerajaan sorga. Jadi ketika kita percaya Yesus, maka kita dipastikan bahwa kita masuk ke dalam kerajaan sorga kelak. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi, di dalam Yesus Kristus tidak ada keraguan, tidak ada kata mudah-mudahan, tetapi yang ada adalah jaminan kepastian bahwa masuk ke dalam sorga. Saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.